warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh pemirsa yang saya hormati, Bapak Ibu dokter dan Ibu-ibu bidan. Pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi tentang screening laboratorium pada asuhan antenatal. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini masalah kita yang paling besar adalah masih tingginya angka kematian ibu, ya. Yang berdasarkan MDGs tahun 2017 itu masih 305 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian profil kesehatan Indonesia juga tahun 2016 melaporkan bahwa 80,61% ibu hamil menjalani persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. MDGs mentargetkan AKI Indonesia turun menjadi 70 per 100.000 kelahiran pada tahun 2030. Dan ini adalah pekerjaan yang besar, harus dilaksanakan secara kompak bersama-sama oleh seluruh jajaran kesehatan di Indonesia. Baik, nah sekarang saya hanya ingin mengingatkan reminding apa yang dimaksud dengan asuhan antenatal atau ANC, ya. Jadi pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan pada wanita hamil dan remaja putri untuk memastikan kondisi kesehatan terbaik didapatkan oleh ibu dan bayi selama kehamilan. Jadi dokter dan para bidan sekalian, kita diberi waktu 9 bulan, ya, normalnya untuk mengawasi, membantu ibu supaya dari mulai awal hamil sampai nanti melahirkan itu mencapai kondisi optimal, ya, sehingga ibu dan bayi bisa melalui proses ini dengan baik, ya, bisa mendeteksi dini adanya masalah, kemudian melakukan usaha untuk mengatasi masalah tersebut, kemudian mencegah masalah-masalah penyakit dan komplikasinya, kemudian mempersiapkan di mana tempat untuk melahirkan yang paling tepat, dan kemudian juga untuk memberikan penjelasan kepada ibu tersebut apa yang harus dilakukannya selama kehamilan. Ini adalah model ANC WHO, ya, yang dulu itu ya berdasarkan ANC tahun 2016 itu setiap 3 bulan itu adalah kunjungan pertama, ya, pada kehamilan trimester 1, kemudian pada trimester 2 itu ada 2 kali kunjungan, ya, kemudian trimester ketiga itu ada 5 kali kunjungan, ya. Tapi sekarang ini sudah dipersingkat, yaitu 3 bulan pertama 1 kali, kemudian pada trimester kedua, ya, itu 1 kali, dan trimester ketiga itu 2 kali. Kemudian ini semua mengacu juga kepada masalah pandemi saat ini. Apa saja yang dilakukan saat kunjungan, ya? Yang pertama harus selalu dicari dan dikumpulkan informasinya adalah riwayat obstetri, kemudian pemeriksaan fisik. Lalu kita mencari faktor-faktor risiko apa yang ada pada ibu tersebut yang harus dilakukan optimalisasi. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang, ya, selama ANC pada trimester 1 kita melakukan pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan golongan darah dan resus, ya. Dan saat ini ada program pemerintah yang namanya triple eliminasi, meliputi pemeriksaan screening hepatitis B, HIV dan sifilis. Mengapa ini menjadi program pemerintah? Karena berdasarkan data-data yang telah didapatkan dari seluruh dunia, bahkan, ya, bukan hanya di Indonesia, ternyata 3 penyakit ini bisa menyebabkan tertularnya penyakit terhadap bayi yang dikandung dan berisiko untuk menyebabkan penyakit pada saat anak ini bertumbuh dewasa. Kemudian sekarang dengan makin meningkatnya pasien yang diabetes mellitus, sebaiknya pada trimester 1 ini dilakukan pemeriksaan gula darah, puasa, dan TTG bagi yang
nilainya kelihatan abnormal ya. Tetapi apabila ternyata ibu tersebut mempunyai risiko diabetes, misalnya dari keluarga diabetes, tetapi pada trimester 1 tidak didapatkan hasil yang negatif, maksudnya yang abnormal, artinya pada pemeriksaan tersebut ternyata masih normal, harus dilakukan pemeriksaan ulangan pada kehamilan 24 sampai 26 minggu ya. Kemudian yang lain meliputi penyakit TBC, kemudian tokso dan rubella, ini sebetulnya sudah berdasarkan keperluan ya, tergantung adanya keluhan. Kemudian untuk trimester 2 biasanya kita melakukan pemeriksaan hematologi ulang. Tadi dikatakan kalau DM-nya pada pasien dengan risiko diabetes, kalau hasil trimester 1-nya normal, maka dilakukan ulangan ya, meliputi glukosa puasa 2 jam postprandial, kemudian dilakukan pemeriksaan tes toleransi glukosa dan HbA1c. HbA1c itu adalah marker untuk melihat apakah glukosa dalam darah ibu terkontrol atau tidak dalam 3 bulan terakhir. Jadi memang HbA1c itu penting untuk mengetahui pola hidup ibu tersebut ya, terkait dengan asupan gulanya. Kemudian adalah pasien dengan penyakit tiroid, maka diperlukan pemeriksaan TSHS ya. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan urin rutin, ya, protein total atau albumin bila ada indikasi. Nah, ini yang tentang vitamin D ini ya. Seharusnya karena berdasarkan penelitian itu demikian banyak peran dari vitamin D ya terhadap kehamilan dan bayinya, seharusnya setiap ibu sebelum hamil ataupun di awal hamil mengetahui status vitamin D-nya. Kalau memang rendah, harus dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan status vitamin D ini. Nah, yang terakhir adalah NIPT. NIPT ini adalah pemeriksaan untuk mencari kemungkinan adanya kelainan kongenital. Ya. Kemudian periksa hematologi rutin dan ferritin, urin rutin, albumin rutin kuantitatif. Kadang-kadang bila ibunya mengeluhkan adanya keputihan atau ya baik yang gatal, berbau atau misalnya sangat mengganggu terutama pada saat berhubungan suami istri, maka kita perlu melakukan kultur dan resistensi cairan vagina. Nah, untuk penilaian kesehatan ibu yang paling pertama kali adalah apakah ada anemia atau tidak. Karena anemia ini banyak dikeluhkan oleh ibu-ibu hamil ya. Dengan dilakukan pemeriksaan HB kita bisa mengetahui status anemia ibu. Kemudian bakteriuria asimptomatis ini adalah adanya kolonisasi bakteri tanpa gejala. Jadi ibunya tidak mengeluhkan gejala infeksi, tetapi kalau kita periksa ternyata terdapat peningkatan koloni bakteri di dalam urin ya. Kita bisa mengetahuinya melalui pemeriksaan-pemeriksaan tertentu. Kenapa bakteriuria asimptomatis harus dilakukan terapi? Karena bila tidak dilakukan terapi, dia bisa menjadi faktor risiko terjadinya infeksi saluran kencing yang mungkin bahkan lebih berat lagi ya infeksi ini. Kemudian juga bisa menjadi faktor risiko terjadinya prematuritas ya, ancaman prematur. Kemudian berikutnya adalah preeklamsia atau keracunan hamil. Kemudian yang berikutnya adalah infeksi menular seksual. Nah, ini dengan program pemerintah yang disebut triple eliminasi tadi di trimester 1, ini bisa dilakukan penjaringan dan kemudian dilakukan terapi. Untuk dokter dan ibu bidan sekalian ketahui, program ini telah dibiayai oleh pemerintah pada semua puskesmas untuk melakukan pemeriksaan hepatitis, HIV dan sifilis ini ya 3 secara gratis. Kemudian apabila diketahui positif, maka
kemudian dilakukan terapi ya. Infeksi lain tadi apakah TB atau antitokso atau yang lain bisa dilakukan bila ada keluhan. Nah, salah satunya untuk tokso ini adalah ditemukannya pembesaran di otak ya, karena peningkatan cairan otak ya. Nah, kalau ada peningkatan cairan otak, kita mungkin merasa perlu untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Ini adalah algoritma untuk rubella. Saya kira nanti ini bahannya boleh dibagi dan dipelajari. Ini juga untuk toksoplasmosis ya, karena ini seringkali dipergunakan atau dilakukan secara berlebihan ya. Jadi tidak perlu tapi dilakukan pemeriksaan. Nah, itu jadi lebih baik nanti dipelajari ya. Nah, sekarang ini NIPT. Jadi sekarang ini dengan kemajuan teknologi bisa dilakukan pemeriksaan yang relatif tidak invasif ya, dengan mengambil darah ibu saja, tapi di dalam darah ibu itu bisa ditemukan adanya bagian-bagian dari janin ya, yang namanya small fragments of cell-free DNA yang bisa untuk mendiagnosis adanya kelainan pada janin ya. Jadi ini lebih praktis dibandingkan kita mengambil cairan ketuban dari rahim ibu ya. Biasanya dilakukan harus dengan guidance USG, mengambil cairan kemudian dilakukan pemeriksaan. Ini contohnya ya, di sini kita bisa melihat adanya trisomi 21, trisomi 18 dan trisomi 13 ya dari NIPT ya. Ini kalau yang sebelumnya itu menggunakan teknik amniocentesis atau chorionic virus sampling. Jadi kalau chorionic virus sampling itu dilakukan pada kehamilan yang lebih kecil, ya, sekitar 14 minggu. Sedangkan kalau yang cairan ketuban atau cairan amnion, yang tindakan namanya amniocentesis, itu pada kehamilan yang sudah lebih besar ya, 16 sampai 20 minggu sudah bisa. Nah, berikutnya yang harus dinilai memang adalah penilaian kesehatan janin. Bagaimana ibu bisa mengerti apakah janinnya itu sehat atau tidak? Yang pertama dan utama adalah mengajarkan ibu untuk menghitung gerak janin ya. Berapa banyak ya, biasanya kita dalam 12 jam itu harus lebih dari 10 kali ya. Kemudian kita melihat dari tinggi fundus uteri ya, harusnya sesuai dengan gravidogram. Saya kira ibu bidan, para dokter masih ingat yang dinamakan gravidogram. Itu adalah alat yang sederhana tapi bisa membantu dalam memperkirakan kesejahteraan janin ya. Yang ketiga adalah kardiotografi, yaitu merekam gerakan bayi, kemudian juga mencatat detak jantung bayi. Dari rekaman tersebut kita bisa memperkirakan kondisi bayi ya. Satu lagi adalah yang namanya admission test ya. Jadi ada dua, ada NST atau non-stress test, yaitu pencatatan detak jantung bayi dihubungkan dengan gerakan bayi pada saat belum ada his persalinan ya. Kalau yang satu lagi admission test dilakukan pada saat sudah ada kontraksi rahim ya ke arah persalinan. Kemudian kita tentu saja menggunakan USG ya. USG ini sangat bermanfaat ya, karena bisa banyak membantu memberikan informasi mulai dari usia kehamilan ya pada trimester 1, kemudian melihat adanya kemungkinan ada kelainan, dan pada saat trimester 2 kita sudah bisa melihat dengan lebih jelas biometri maupun bagian-bagian janin, plasenta, kelainan amnion ya. Jadi ini saya menyampaikan juga tata laksana PNC pada saat pandemi ya. Jadi di sini kita lihat bahwa sebelum 11 minggu tidak perlu ANC dulu ya. Kecuali ada keluhan, nyeri perut atau perdarahan. Jadi bisa dilakukan dengan telemedicine. Jadi menghubungi dokter melalui online ya.
Nah 11-13 minggu ini kita 1 kali untuk menentukan usia kehamilan dan lain sebagainya. 20-24 minggu untuk menentukan anatomi janin. 28 minggu juga dilakukan untuk melihat perkembangan janin ya tadi 32, 36, dan 37. Hanya memang kalau bisa 36-37 minggu itu dilakukan swab. Kalau dulu swabnya swab PCR, sekarang bisa swab antigen dulu, kalau positif kemudian dilakukan terapi. Maksudnya biar kalau misalnya memang positif pada 37 minggu bisa dilakukan terapi dulu ya COVID-nya, sehingga 2 minggu kemudian sudah aman. Ini adalah rangkuman dari WHO 2016. Di sini lebih detail lagi pemeriksaan apa yang dilakukan berdasarkan masalah ya, masalah yang diderita oleh ibu. Kemudian ini juga sama, jadi kalau anemi apa sih yang dilakukan pemeriksaan, kalau asimptomatik bakteriurin juga apa, ini tadi sebenarnya sudah disampaikan di depan tadi. Nah sebagai kesimpulan, jadi asuhan antenatal yang adekuat ini dapat mengurangi risiko dan deteksi dini komplikasi pada kehamilan sehingga tata laksana dapat dilakukan lebih awal. Pemeriksaan juga harus dilakukan sesuai indikasi untuk menghindari pemeriksaan yang tidak perlu. Yang ketiga, promosi kesehatan melalui kader dan nakes sehingga ibu hamil dapat melakukan kunjungan antenatal yang dibutuhkan untuk memantau kehamilannya. Dan tadi yang harus diperhatikan adalah saat pandemi tetap ibu hamil itu harus dengan ketat melaksanakan prokes, melakukan kunjungan ANC pun sesuai yang tadi disarankan dengan telemedicine dulu. Nah kalau misalnya perlu dilakukan pemeriksaan langsung ke petugas kesehatan. Mungkin itu saja, terima kasih banyak atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa lebih jelas dipahami. Nah, kalau masih ada pertanyaan nanti bisa kita bahas di masa diskusi ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.